Halo semua, selamat datang di Radito Channel. Channel yang berisikan tentang cerita pendek dan vlog. Dukung terus Radito Channel ya, dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tahu kalau kita upload video terbaru. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Selamat membaca dan mendengarkan. Malam ini aku sulit memejamkan mata, tidak seperti biasanya. Atau barangkali karena besok hari pertama aku masuk kuliah. Ya, perkenalkan, namaku Tama. Umurku 18 tahun. Aku masuk kuliah setelah lulus SMA tahun ini. Orang tuaku menyuruh aku untuk melanjutkan kuliah. Padahal kami orang yang tak punya. Sebenarnya aku tak ingin melanjutkan kuliah. Aku takut membebani orang tuaku. Tapi mereka punya tekad yang kuat untuk aku. Orang tuaku menginginkan aku untuk menjadi orang sukses. Mereka akan berusaha dengan segala cara untuk membiayai aku kuliah. Dari situlah aku bertekad untuk serius belajar agar bisa sukses dan membanggakan kedua orang tua, agar di masa tuanya mereka bisa bahagia. Dan tak terasa, aku pun terlelap malam itu. Dan tahu-tahu sudah pagi. Aku dibangunkan ibuku untuk segera bangun dan mandi. Betul saja, aku langsung bergegas bangun dari tempat tidur. Aku langsung menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku dandan lalu sarapan. Setelah selesai sarapan, aku bergegas naik motor berangkat ke kampus untuk kuliah. Aku takut terlambat karena ini pertama kali aku masuk. Jarak kampus dengan rumahku 1,5 jam perjalanan. Karena rumah dengan kampus beda kota. Aku bertekad naik motor saja, biar bisa pulang setiap harinya. Hari demi hari pun berlalu. Tak terasa, sudah 2 minggu aku kuliah. Badanku terasa capek, dan aku rasa tak kuat kalau aku harus melaju setiap hari. Hingga akhirnya orang tuaku menyuruh aku untuk mencari kos-kosan agar aku tidak capek dan jatuh sakit. Aku setuju dengan orang tuaku. Aku pun nyari tempat kos yang tidak jauh dari kampusku. Dan setelah mencari kesana kemari, aku dapatkan kos-kosan itu. Ya, aku mendapatkan kos-kosan itu tidak begitu jauh dari kampus. Kosan itu miliknya Bu Manda, seorang janda anak 1 yang ditinggal mati suaminya. 1-2 hari aku ngekos di situ memang perlu adaptasi. Dan lama-lama aku jadi terbiasa. Teman-teman juga baik denganku. Bu Manda sendiri juga tinggal tak jauh dari tempat kosannya itu. Satu pekarangan. Dia tinggal berdua dengan anaknya yang masih balita, tepatnya umur 4 tahun. Bu Manda menjanda sudah 3 tahun. Suaminya meninggal sejak anaknya usia 1 tahun karena sakit. Dia orangnya cantik sekali. Orang mengira dia masih gadis. Dengan wajahnya yang ayu, rambut panjang hampir sampai pantat, bibirnya tipis, dengan tai lalat di bawah mata kirinya. Teman-teman yang ngekos di situ sering menggoda Bu Manda, tapi tidak ditanggapi. Aku juga sering lirak-lirik dengan Bu Manda, tapi aku tak berani apa-apa karena aku anak baru di situ. Suatu hari aku tak masuk ke kampus. Sementara anak-anak yang lain pada masuk. Aku lagi sendiri di kamarku. Tahu-tahu ada yang mengetuk pintu kamarku.
Aku setengah kaget setelah aku buka pintunya, ternyata Bu Manda yang datang. Dia minta tolong gantiin lampu kamarnya yang mati. Tanpa pikir panjang, aku segera ke tempat Bu Manda dan aku masuk kamarnya. Wah, harum sekali. Aku pun mengganti lampu yang mati itu. Setelah itu, aku tidak langsung balik ke kamar. Aku diajak ngobrol-ngobrol Bu Manda di ruang tamu. Kita pun ngobrol tentang banyak hal. Semenjak itu aku jadi dekat dengan Bu Manda. Setiap hari kita juga WA-an agar anak-anak yang lain tidak curiga. Aku merasakan ada getaran cinta di hatiku. Aku pun beranikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku dengan Bu Manda. Tanpa diduga, dia juga suka padaku. Sejak saat itu kita pacaran. Hari-hari kita lalui dengan sukacita. Kita juga sering keluar untuk cari makan, tentu bertiga dengan anaknya. Hingga kejadian itu tiba. Pagi itu aku tidak masuk kuliah. Aku sendirian di kamar kos. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku buka. Ternyata Bu Manda. Dia langsung masuk dan mengunci pintunya. Dia memeluk aku. Aku kaget setengah mati. Dan dia bilang, "Tama, selama ini aku kesepian. Aku kurang belayan. Temenin aku pagi ini ya." Belum sempat aku jawab, dia sudah nyium bibirku. Tangannya meraba kemana-mana. Aku tak kuasa menolaknya, dan kita bergumul di ranjang itu. Pengalaman pertama bagiku, dan itu luar biasa. Setelah kejadian itu, kalau ada kesempatan, kita mesti melakukan. Waktu bergulir dengan cepat. 2 bulan sudah sejak kejadian itu. Aku diberitahu kalau Bu Manda hamil. Dia minta aku menikahinya. Aku bingung harus bagaimana. Orang tuaku marah dan sedih tahu hal itu. Mereka menginginkan aku jadi orang sukses, malah aku berbuat seperti ini. Aku menyesal sekali, tapi harus bagaimana lagi? Aku harus bertanggung jawab dengan semua ini.